Halo, welcome back to my channel. Saya Muslim. Di sini saya akan membagikan tips dan trik untuk menjawab soal tes P3K 2025 untuk semua formasi ya teman-teman ya. Di sini materinya adalah soal manajerial, sosiokultural dan wawancara. Jangan lupa subscribe ya teman-teman ya. Yang belum subscribe akan subscribe. Saya doakan semoga yang sudah subscribe dimudahkan, dilancarkan, dan lulus. Amin. Allahumma amin. Soal pertama, Anda diberikan tugas tambahan yang cukup banyak oleh atasan, sementara pekerjaan utama Anda juga sangat banyak dan menumpuk. Bagaimana Anda menyikapinya? A. Menerima semua tugas dan Anda yakin Anda bisa menyelesaikannya semampunya. B. Menyelesaikan kondisi pada atasan dan mencari solusi seperti membagi tugas dengan tim lain. C. Mengutamakan tugas tambahan meskipun tugas utama sedikit terbengkalai. D. Mengerjakan tugas utama saja karena merasa itu adalah tanggung jawab utama. Jadi di sini soalnya itu tentang kita itu sebagai bawahan, kita itu diberi tugas tambahan ya teman-teman ya. Diberikan tugas tambahan. Kita diberi tugas tambahan oleh atasan yang masih sangat menumpuk dan kita itu diberi juga tugas tambahan yang cukup banyak juga ya teman-teman ya. Bagaimana kita sebagai bawahan menyikapinya? A. Menerima semua tugas dan Anda yakin Anda bisa menyelesaikannya semampunya. Bagus ya teman-teman ya untuk opsi yang A. Untuk yang B, menjelaskan kondisi pada atasan dan mencari solusi seperti membagi tugas dengan tim lain. Di sini ada tim lain ya teman-teman ya. Ini kurang efektif ya untuk opsi yang B. Kita skip saja untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, mengutamakan tugas tambahan meskipun tugas utama sedikit terbengkalai. Jangan ya teman-teman ya, kita harus mengutamakan tugas utama dulu baru kita menyelesaikan tugas tambahan. Jadi untuk opsi yang C kita skip saja dan untuk opsi yang D, mengerjakan tugas utama saja karena merasa itu adalah tanggung jawab utama. Iya teman-teman, kita harus menyelesaikan tugas utama dulu karena itu adalah tanggung jawab utama. Tapi di sini kita sebagai bawahan itu kita mendapat tugas tambahan ya teman-teman ya. Jangan hanya mengerjakan tugas utama saja karena di sini ada utama saja. Jadi kita skip saja untuk opsi yang D. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Soal yang kedua, atasan Anda meminta untuk mendatangani dokumen yang berisi informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jika menolak, Anda berisiko mendapat tekanan dari atasan. Bagaimana sikap Anda? A. Mendatangani dokumen tersebut untuk menghindari konflik dengan atasan. B. Mencari alasan untuk menunda pendatanganan agar tidak langsung menolak. C. Menolak mendatangani dan menjelaskan bahwa tindakan tersebut melanggar aturan. D. Mendatangani terlebih dahulu lalu melaporkan kepada pihak lain agar diperiksa kembali. Oke teman-teman, kita itu sebagai bawahan, atasan kita meminta untuk mendatangani dokumen yang berisi informasi yang tidak sesuai ya teman-teman ya dengan kondisi yang sebenarnya. Apa yang harus kita lakukan ya teman-teman ya. Dan ini adalah bersifat berisiko pada tekanan dari atasan ya teman-teman ya. Bagaimana cara sikap kita menghadapinya? Oke, langsung saja untuk opsi yang A, mendatangani dokumen tersebut untuk menghindari konflik dengan atasan. Jangan ya teman-teman langsung mendatangani ya, karena tujuan kita adalah menghindari konflik itu jangan ya. Kita skip saja untuk opsi yang A, karena di sini jelas-jelas bahwa dokumen itu berisi informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya ya teman-teman ya. Untuk opsi yang B, mencari alasan untuk menunda pendatanganan agar tidak langsung menolak. Ini bagus ya teman-teman ya. Untuk opsi yang C, menolak mendatangani dan menjelaskan bahwa tindakan tersebut melanggar aturan. Ini bagus sekali opsi yang C daripada opsi yang B ya teman-teman ya. Untuk opsi yang D, mendatangani terlebih dahulu lalu melaporkan kepada pihak lain agar diperiksa dulu. Di sini ada mendatangani terlebih dahulu, kita skip saja ya teman-teman ya. Kita tanda tangan dulu kemudian baru melaporkan. Jangan ya teman-teman, malah nanti lebih bahaya ya. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi yang B. Soal ketiga, Anda diberi tanggung jawab mengelola anggaran untuk sebuah proyek di instansi Anda. Seorang rekan kerja menyarankan menggunakan sebagian anggaran untuk keperluan pribadi dengan imbalan tertentu. Apa langkah Anda? A. Menolak tawaran tersebut dan melaporkan kejadian ini kepada pihak berwenang. B. Mengabaikan tawaran itu tetapi tidak melaporkannya agar tidak memperkeruh suasana. C. Menggunakan sebagian anggaran tersebut asalkan tetap memastikan proyek berjalan dengan baik. D. Selalu
selalu berdiskusi dengan rekan kerja lain sebelum mengambil keputusan agar tidak bertindak sendirian. Jadi di sini kita itu diberi tanggung jawab mengelola anggaran ya teman-teman ya. Mengelola anggaran ya sebuah proyek di instansi Anda. Seorang rekan kerja malah menggunakannya, menyarankan untuk menggunakan anggaran untuk keperluan pribadi ya teman-teman ya. Apa langkah yang sebaiknya kita lakukan ya teman-teman ya? A. Menolak tawaran tersebut dan melaporkan kejadian ini kepada pihak berwenang. Bagus ya teman-teman ya untuk opsi yang A. Untuk opsi yang B, mengabaikan tawaran itu tetapi tidak melaporkannya agar tidak memperkeruh suasana. Di sini tidak melaporkannya agar tidak memperkeruh suasana. Jangan ya teman-teman ya. Kita skip saja untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, menggunakan sebagian anggaran tersebut asalkan tetap memastikan proyek berjalan dengan baik. Jangan ya teman-teman, kita ini sudah salah untuk opsi yang C. Untuk opsi yang D, selalu berdiskusi dengan rekan kerja lain sebelum mengambil keputusan agar tidak bertindak sendirian. Ini bagus ya teman-teman, selalu berdiskusi ya teman-teman, tapi tidak melaporkan ya teman-teman. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi yang A. Soal keempat, Anda menemukan kesalahan dalam laporan keuangan yang dibuat oleh tim Anda. Jika kesalahan ini tidak diperbaiki, laporan tetap bisa diterima, tetapi resikonya menimbulkan masalah di kemudian hari. Apa yang akan Anda lakukan? A. Memperbaiki kesalahan tersebut, segera berjanji pada diri dan akan berhati-hati ke depannya. B. Melaporkan kesalahan ini kepada atasan dan bekerja sama dengan tim untuk memperbaikinya. C. Membiarkan laporan tetap seperti adanya dan tidak menutup-nutupi agar semua menyadari kesalahan. D. Menyampaikan kesalahan ini kepada tim karena merasa bukan hanya tanggung jawab Anda. Jadi apa yang harus kita lakukan ya teman-teman ya, kita membuat laporan keuangan itu ada kesalahan ya. Jadi kita langsung saja untuk opsi yang A, memperbaiki kesalahan tersebut segera. Nah ini ya teman-teman ya, untuk opsi yang A itu bagus ya teman-teman ya. Untuk opsi yang A ini bagus, langsung memperbaiki kesalahan tersebut, segera berjanji ya teman-teman, ini bagus kan. Dan terus berhati-hati untuk kedepannya. Untuk opsi yang A bagus ya teman-teman. Untuk opsi yang B, melaporkan kesalahan ini kepada atasan dan bekerja sama dengan tim untuk memperbaikinya, ini juga bagus. Melaporkan kesalahan ini kepada atasan, tapi di sini ada melaporkan kesalahan ini ke atasan, jangan dulu ya teman-teman ya. Untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, membiarkan laporan tetap. Kalau ada kata membiarkan, kita langsung skip saja untuk opsi yang C. Untuk opsi yang D, menyampaikan kesalahan ini kepada tim karena merasa bukan hanya tanggung jawab Anda. Iya, kita kan juga termasuk tim ya teman-teman, juga harus ikut bertanggung jawab. Jadi untuk opsi yang D kita skip saja. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Soal kelima, Anda mengetahui bahwa seorang rekan kerja melakukan tindakan yang melanggar aturan, namun dia meminta Anda untuk tidak melaporkannya. Apa yang Anda lakukan? A. Mengingatkannya secara pribadi agar menghentikan perbuatannya sebelum masalah ini menjadi besar. Bagus ya teman-teman ya. Untuk opsi yang A. Kita lanjut untuk opsi yang B, tidak ikut campur karena hal tersebut bukan urusan Anda secara langsung. Di sini ada tidak ikut campur, kita langsung skip saja untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, segera melaporkan kepada atasan atau pihak berwenang agar ditindaklanjuti. Ini jangan langsung terburu-buru segera melaporkan ya teman-teman ya. Oke, untuk opsi yang C kita skip. Untuk opsi yang D, menunggu sampai ada bukti lebih kuat sebelum mengambil tindakan. Menunggu ya teman-teman, di sini ada menunggu sampai ada bukti, padahal kita sudah tahu ya teman-teman, kita sudah melihat teman rekan kerja kita melakukan tindakan yang melanggar aturan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Soal keenam, seorang rekan kerja Anda menyampaikan kritik terhadap cara Anda menyelesaikan pekerjaan yang menurutnya kurang efektif. Bagaimana respon Anda? A. Mengonfrontasi rekan kerja tersebut agar tidak mengganggu pekerjaan Anda. Salah ya teman-teman ya, untuk opsi yang A malah mengonfrontasi. Untuk yang B, mengajak diskusi agar ia memahami cara Anda dalam menyelesaikan pekerjaan. Bagus ya teman-teman ya untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, menyanggah kritik tersebut dan memberikan penjelasan metode kerja Anda. Kita di sini menyanggah ya teman-teman, jangan ya, langsung skip saja untuk opsi yang C, karena kita itu menyampaikan, karena teman rekan kerja kita itu menyampaikan kritik ya teman-teman, hanya menyampaikan kritik. Terus kemudian untuk opsi yang D, menerima kritik lalu mengevaluasi apakah ada hal yang bisa diperbaiki. Iya, bagus ya teman-teman ya.
Untuk opsi yang D itu bagus ya, menerima kritik lalu mengevaluasi apakah ada hal yang bisa diperbaiki. Ya oke ya teman-teman ya, jadi opsi yang tepat adalah opsi yang D. Soal nomor 7, dalam tim kerja Anda melihat ada anggota yang kurang berkontribusi dalam tugas kelompok. Bagaimana Anda menyikapinya? A. Mengingatkan secara pribadi dan mencari tahu alasan dibalik kurangnya kontribusi. B. Menasihatinya agar berkontribusi dan memberikan semangat sebagai bentuk dukungan. C. Mengambil alih tugasnya agar pekerjaan tetap selesai tepat waktu. D. Menegurnya di depan anggota tim lain agar menjadi pelajaran bagi semua. Di sini adalah tim kerja kita ya teman-teman ya. Tim kerja Anda melihat ada anggota yang kurang berkontribusi dalam tugas kelompok ya teman-teman. Bagaimana Anda menyikapinya? Untuk opsi yang A, mengingatkan secara pribadi dan mencari tahu alasan dibalik kurangnya kontribusi. Ini bagus ya teman-teman, mengingatkan secara pribadi ya, bagus ya. Untuk yang B, menasehatinya agar berkontribusi dan memberikan semangat sebagai bentuk dukungan. Ini bagus sekali opsi yang B. Untuk opsi yang C, mengambil alih. Di sini langsung mengambil alih tanpa menyelidiki dulu ya teman-teman, mengetahuinya apa yang terjadi. Kita skip saja untuk opsi yang C. Untuk opsi yang D, menegurnya di depan anggota tim lain. Nah ini, menegurnya ya teman-teman, menegurnya di depan anggota tim lain. Jangan ya teman-teman ya. Kita skip, malah membuat malu ya teman-teman. Kita skip saja untuk opsi yang D. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Soal ke-8, Anda sedang menangani tugas penting dengan tenggat waktu yang ketat. Tiba-tiba seseorang rekan meminta bantuan karena mengalami kesulitan dalam pekerjaannya. Apa yang Anda lakukan? A. Menolak dengan sopan karena tugas Anda lebih mendesak dan harus diselesaikan tepat waktu. B. Menunda tugas Anda sebentar untuk membantu rekan tersebut lalu melanjutkan tugas. C. Menganalisis urgensi tugas Anda dan rekan tersebut lalu menentukan prioritas. D. Menyarankan rekan untuk mencari bantuan orang lain karena Anda juga memiliki beban kerja yang tinggi. Jadi di sini opsi yang paling tepat yang mana ya teman-teman ya? Kita di sini itu menangani tugas penting ya, tugas penting dengan tenggat waktu yang ketat. Tiba-tiba seorang rekan meminta bantuan karena mengalami kesulitan dalam pekerjaannya. Apa yang harus kita lakukan? A. Menolak. Di sini ada menolak dengan sopan. Kita langsung saja skip ya teman-teman untuk opsi yang A. Untuk opsi yang B, menunda tugas Anda sebentar untuk membantu rekan tersebut lalu melanjutkan tugas. Ini opsinya B itu ya lebih bagus dari opsi yang A. Untuk opsi yang C, menganalisis urgensi tugas Anda dan rekan tersebut lalu menentukan prioritas. Ini juga bagus ya teman-teman ya. Untuk opsi yang D, menyarankan rekan untuk mencari bantuan dari orang lain karena Anda juga memiliki beban kerja tinggi. Tapi di sini kita itu rekan meminta bantuan ya teman-teman ya, minta bantuan, mau nggak mau ya kita harus menolongnya ya teman-teman ya. Untuk opsi yang D kita skip saja ya teman-teman ya. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman ya, menganalisis urgensi tugas Anda dan rekan tersebut. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal ke-9, Anda mendapati dua rekan kerja terlibat konflik yang mengganggu suasana kerja. Apa tindakan yang tepat untuk dilakukan? A. Membiarkan. Kalau di sini ya teman-teman ya, ini adalah kata kunci. Kalau ada kata membiarkan ya, kita langsung skip saja untuk opsi yang A ya teman-teman ya, langsung skip. Untuk opsi yang B, mencoba menengahi dengan segera agar konflik cepat mereda. Bagus ya di sini untuk opsi yang B daripada opsi yang A. Untuk opsi yang C, menghimpun informasi dari anggota tim lain untuk mencari tahu akar masalah sebelum bertindak. Ini juga bagus ya teman-teman ya untuk opsi yang C. Untuk opsi yang D, mengajak kedua belah pihak berdiskusi untuk mendapatkan solusi. Ini bagus sekali ya teman-teman dari opsi yang B dan yang C ya teman-teman ya. Kita tuh mengajak kedua belah pihak berdiskusi untuk mendapatkan solusi. Bagus ya teman-teman ya, karena ini terlibat konflik ya. Jadi apa yang terjadi kok konflik tersebut, makanya kita perlu mengajak kedua belah pihak berdiskusi. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi yang D.
Soal ke-10, seorang warga mengajukan keluhan terkait layanan yang ia terima di instansi Anda. Apa yang Anda lakukan? A. Menerima keluhan lalu menjelaskan prosedur yang berlaku serta mencari solusi terbaik. Bagus ya teman-teman ya untuk opsi yang A. Untuk opsi yang B, mendengarkan keluhan warga, mencatat dan menyenangkan keinginan warga. Di sini mendengarkan keluhan warga, mencatat dan menanyakan keinginan. Jangan ya teman-teman, kita skip saja untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, menyarankan warga untuk mengajukan keluhan secara resmi melalui prosedur. Menyarankan agar warga untuk mengajukan keluhan secara resmi melalui prosedur. Ini bagus ya teman-teman ya untuk opsi yang C. Tapi di sini kita juga harus mendengarkan keluhan warga ya teman-teman ya. Mendengarkan dan menerima ya. Terus kemudian untuk opsi yang D, menginformasi keluhan warga dengan tim terkait sebelum memberikan tanggapan agar tidak salah dalam menjelaskan ya. Di sini untuk yang D itu mengonfirmasi keluhan warga dengan tim terkait ya. Sebelum memberikan tanggapan, kita juga harus memberikan tanggapan karena itu di instansi Anda ya. Jadi untuk opsi yang D kita skip saja. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Soal ke-11, Anda baru saja dipindahkan ke unit kerja baru dengan tugas yang berbeda dari sebelumnya. Apa langkah pertama yang akan Anda lakukan? A. Meminta bantuan rekan kerja untuk menyelesaikan tugas lalu mencoba mempelajari diri sendiri. B. Mempelajari tugas baru secara mandiri dan meminta arahan dari atasan jika diperlukan. C. Menceritakan kepada teman-teman tentang kesulitan yang dihadapi dan meminta solusi terbaik. D. Menghindari tugas sementara dan segera beradaptasi karena merasa tidak memiliki kompetensi yang sesuai. Padahal di sini baru saja dipindahkan ke unit kerja baru ya teman-teman ya, dengan tugas yang berbeda dari sebelumnya. Apa langkah pertama yang akan Anda lakukan? A. Meminta bantuan rekan kerja untuk menyelesaikan tugas ya, karena di sini meminta rekan untuk menyelesaikan tugas ya teman-teman ya, kurang efektif untuk opsi yang A. Kita skip saja ya teman-teman. Untuk opsi yang B, mempelajari tugas baru secara mandiri dan meminta arahan dari atasan jika diperlukan. Bagus sekali ya teman-teman ya opsi yang B daripada opsi yang A. Untuk opsi yang C, menceritakan kepada teman-teman, di sini malah menceritakan kepada teman-teman tentang kesulitan ya teman-teman ya. Kita skip saja untuk opsi yang C. Untuk opsi yang D, menghindari tugas sementara. Di sini ada kata menghindari tugas sementara dan segera beradaptasi karena merasa tidak memiliki ya teman-teman. Langsung skip saja untuk opsi yang D ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Soal ke-12, di sini soal terakhir dari materi ini ya teman-teman ya. Seorang rekan kerja di tim Anda sering terlambat mengumpulkan laporan menyebabkan keterlambatan proyek secara keseluruhan. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menyelesaikan bagian laporannya sendiri agar proyek tetap berjalan sesuai jadwal. B. Menegurnya secara pribadi dan mencari solusi bersama. C. Memahami penyebab keterlambatan dan menunjukkan dukungan. D. Menyesuaikan ritme kerja tim dengan keterlambatannya agar tetap harmonis dan menghindari konflik. Di sini teman rekan Anda ya teman-teman, teman rekan kerja tim ya. Teman rekan kerja tim sering terlambat mengumpulkan laporan, sering sekali terlambat mengumpulkan laporan. Penyebabnya dapat menyebabkan keterlambatan proyek secara keseluruhan ya teman-teman. Jadi apa yang harus kita lakukan? Untuk opsi yang A, menyelesaikan bagian laporannya. Jadi kita menyelesaikan laporannya ya teman-teman ya, agar proyek tetap berjalan sesuai jadwal. Kurang efektif ya teman-teman ya untuk opsi yang A, kita skip saja. Untuk opsi yang B, menegurnya secara pribadi dan mencari solusi bersama. Bagus ya teman-teman. Untuk opsi yang C, memahami penyebab keterlambatan dan menunjukkan dukungan, ini juga bagus. Untuk opsi yang C, memahami penyebab tapi ya tidak mencari solusi bersama ya, kurang ya teman-teman untuk opsi yang C. Untuk opsi yang D, menyesuaikan ritme kerja tim dengan keterlambatannya agar tetap harmonis dan menghindari konflik. Tapi di sini menyesuaikan ritme tanpa mencari solusi bersama, tanpa menegur ya teman-teman ya, malah jadi tidak selesai teman-teman ya pekerjaannya, malah penuh keterlambatan proyek ya secara keseluruhan ya teman-teman ya. Jadi opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang B.